Tolong semuanya berhenti membayar ya jika dua hal yang mau saya terangkan ini dilakukan oleh pinjol yang mana hari ini Anda disebut dengan telbuy atau telat bayar. Jangan pernah Anda lakukan dua hal ini dan Anda boleh lihat video ini sampai habis. Jangan lupa juga untuk Anda support biar saya ajarkan khusus dari teman-teman semuanya yang hari ini terjerat dengan pinjaman online dan telat bayar. Ya, nanti buat teman-teman semuanya yang mau berkomunikasi langsung dengan saya bisa hubungi admin di nomor yang tertera ya. Memang syarat dan ketentuan berlaku atau Anda memang bisa juga menjadi membership di channel ini. Oke. Jika dua hal ini dilakukan oleh pinjol, teman-teman jangan pernah ya, jangan pernah melakukan yang namanya yang pertama adalah memperpanjang. Oke. Memperpanjang tenor pinjol. Tenor dari penagihan ini sama uang pembodohan. Sama ibarat Anda tahu pasar, tempat kita jual beli, dan Anda menjadi pedagang kaki lima di pasar itu. Untuk Anda berada di titik aman, harus ada uang premannya, uang amannya. Hampir sama dengan uang perpanjangan yang ada sama pinjol. Oke. Dan habis itu lagi buat teman-teman semuanya, jangan pernah melakukan pencicilan. Ya, hal apa Bang yang harus kita hindari? Yang pertama, ya tadi sudah saya bilangin sama teman-teman semuanya, hal yang tidak boleh Anda lakukan. Kenapa? Pertama, teman-teman yang telat bayar atau 2 hari menjelang jatuh tempo, 1 hari menjelang jatuh tempo, Anda sudah dicaci maki, Anda sudah dihina-hina. Saya berharap ya, dengan sangat kerendahan hati saya buat teman-teman semuanya, jangan pernah membayar. Yang sudah dicaci maki, yang sudah dihina, semua kebun binatang keluar. Ya, data Anda disebar kemana-mana. Data-data kontak Anda dihubungi. Informasi mengenai Anda berhutang disebarluaskan ke semua orang. Dan saya pengen teman-teman semuanya mencatat hal itu. Tolong jangan dibayar. Kenapa seperti itu, teman-teman? Karena siapa yang selama ini memancing penagihan yang kurang ajar ini terjadi secara terus-menerus. Teman-teman yang gak baik. Ya, Anda yang telat bayar. Anda yang memancing penagihan ini berlanjut sampai detik ini. Ya, saya menyalahkan Anda hari ini. Kenapa? Anda dengerin alasan saya. Karena setiap kali Anda diancam, setiap kali Anda diintimidasi, setiap kali data Anda disebarkan, setiap kali Anda ditakut-takuti mau datang ke rumah, Anda langsung memperpanjang tenor dan mencicil. Sehingga ini menjadikan keberhasilan dari si penagih hutang. Penagih hutang merasa berhasil. Ketika dia merasa berhasil dengan satu hal yang mereka kerjakan, mereka akan menjadikan hal itu sebagai pengalaman. Dan mereka akan memakai secara terus-menerus. Oke, maka dari itu buat teman-teman semuanya, saya paham Anda sudah tidak mampu. Tapi bukan berarti Anda tidak bisa mengusahakan. Ya, Anda pasti akan mengusahakan dengan cara gali lubang tutup lubang. Ini yang saya tidak pengen. Ketika Anda sudah dicaci maki, ketika Anda sudah diancam-ancam, Anda berlomba-lomba mencari aplikasi berikutnya. Dan Anda buru-buru tuh. Entah itu memperpanjang tenor, entah itu mencicil. Padahal, ya, memperpanjang tenor tadi di awal saya bilangin, itu adalah uang preman. Uang yang hilang begitu saja. Ya, uang sia-sia, nggak ada gunanya. Anda memperpanjang 100 kali pun tidak mengurangi hutang Anda, tidak menghentikan denda yang berjalan. Oke, Anda mencicil suatu hutang yang tidak sebelumnya ada pencicilan, ini juga sia-sia. Semulanya perjanjian tenor hanya 14 hari langsung lunas. Karena 2 hari menjelang jatuh tempo Anda tidak mampu bayar, ya, dan Anda memperpanjang. Tidak mampu bayar juga, akhirnya Anda melakukan tindakan bodoh, mencicil. Padahal kesepakatan belum ada. Ini jangan pernah dibuat buat teman-teman semuanya. Ya, makanya saya berharap buat teman-teman semuanya yang telat bayar, tolong jangan dilakukan hal-hal seperti ini. Kalau kita pengen merubah persi penagihan dari debt collector, jangan bikin gampang mereka. Jangan bikin mereka enak. Jangan hanya mereka mencaci maki, habis itu mereka dapat duit. Jangan mereka membinatang-binatangkan kita, kita langsung bayar. Ya, jangan bahasa semua yang tidak mereka keluarkan, kita memperpanjang.
Itu sama aja teman-teman semuanya membikin enak debt collector. Sehingga mereka akan berulang-ulang kali melakukan tindakan seperti ini. Oke, bikin mereka gagal. Dengan cara apa? Asalkan mereka sudah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, sudah mulai mencaci maki, menghina-hina, walaupun mereka tidak sebutkan nama aplikasi, pasti Anda mengarah dong ke aplikasi yang jatuh tempo hari itu. Hentikan segala bentuk pembayarannya. Terserah mau pinjolnya apa. Mau pinjolnya raksasa, mau pinjolnya besar banget ada di Indonesia, persetan dengan hal itu. Ya, apakah Anda ditakdirkan meminjam itu untuk dicaci maki? Apakah Anda ditakdirkan meminjam pinjol untuk dihina-hina? Tidak. Anda meminjam pinjol, ada kesepakatan sejak awal. Ada pembagian keuntungan. Ya, pinjol bersedia meminjamkan duit dengan keuntungan yang mau Anda berikan. Anda juga bersedia untuk memberikan keuntungan itu. Kalau kesepakatan itu batal di tengah jalan atau gagal di tengah jalan, ada risiko yang menanti. Ya, pinjol memperhitungkan hal itu. Jadi tidak ada alasan meskipun Anda tidak mampu bayar, tapi Anda harus dicaci maki. Jangan membenarkan hal itu. Ya, saya tidak benci dengan pinjolnya gitu loh. Tapi saya benci dengan cara penagihannya. Ya, apalagi adanya OJK. OJK rasa saya tidak berfungsi. Sangat mandul, nggak ada gunanya. Apa guna OJK? Nggak ada. Mereka nggak paham segi pinjol. Ya, Anda lihat yang terbaru. Bos OJK sendiri. Ya, yang dibahas soal pengaduan ilegal saja. Pengaduan pinjol legal hilang. Pengaduan pinjol legal kita nggak tahu arahnya kemana. Ya kan? Jadi ya sudah. Berarti kita mencari solusi masing-masing dalam diri kita. Jalan satu-satunya ya kepada orang yang mengedukasi. Itu pendapat yang bisa kita pakai. Maka dari itu saya lihat ini berpotensi sangat merugikan Anda ketika Anda melakukan perpanjangan, ketika Anda melakukan pencicilan, padahal sebelumnya tidak ada perjanjian mencicil. Ini luar biasa teman-teman. Saya lihat tadi di chatan DM itu banyak banget. Bahkan saya dipaksa-paksa bang untuk memperpanjang. Alhasil saya ikutin memperpanjang. Ternyata memperpanjang yang katanya 1 minggu, 2 hari setelah itu mereka menghubungi lagi. Berarti kan Anda dibodoh-bodohin. Ya, ngapain Anda memperpanjang? Tinggal Anda negosiasi. Mereka mau kita bayarkan, mereka tidak mau persetan. Ya kan? Bukan kita tidak menyanggupi dengan kesepakatan, tapi keadaan. Keadaan yang tidak memungkinkan. Bukan kita lupa dengan perjanjian. Tapi keadaan hidup kita mau kayak mana? Sudah tidak memungkinkan lagi. Hal-hal seperti inilah yang harus teman-teman perbaiki dalam pemikiran Anda. Jangan dikit-dikit baper, dikit-dikit serba ketakutan, dikit-dikit mentalnya kena. Ini akan hancur loh teman-teman. Ya, Anda akan hancur sendiri. Kalau Anda mengikuti drama mereka setiap hari, percaya sama saya, Anda tidak akan bangkit dalam situasi yang seperti ini. Ya, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Anda hari ini adalah diri Anda sendiri. Mau Anda bawa kemana diri Anda? Lepas dari pinjol, Anda harus persetan dengan semua penagihan mereka. Lepas dari pinjol, Anda harus melangkah maju buat ke depan. Lepas dari pinjol, Anda harus bekerja. Gak ada cerita Anda hanya sibuk mencari kapan Desi datang ke rumah. Daerah mana yang mau dikunjungi. Telat berapa lama akan datang. Itu bukan orang yang beringin maju. Itu orang yang berkeinginan untuk mundur. Ya, melalui video ini saya pesankan buat teman-temanku semuanya. Saya mungkin tidak bisa jawab DM Anda satu persatu. Ya, mungkin yang sudah lanjut konsultasi dengan saya, mungkin saya bisa jelaskan secara eksplisit dan saya bisa dampingi supaya mental Anda bisa pulih. Tapi yang melalui DM sangat banyak, mungkin saya nggak bisa jawab satu persatu. Melalui video ini saya jawab teman-teman. Mudah-mudahan Anda bisa paham. Ya, jadi jangan Anda bikin lagi gampang, setiap caci maki keluar, setiap penghinaan keluar, Anda langsung membayar. Setiap Anda dianjing-anjingin, di binatang, segala macam, langsung perpanjang. Ini gila teman-teman. Ya, sama aja Anda memupuk cara penagihan yang tidak sehat. Jadi Anda tidak memutus mata rantai dari penagihan yang mencaci maki. Anda malah memupuk. Ya, kalau Anda ingin memutus, bikin debt collector itu kecewa. Mereka sudah mencaci maki, mereka sudah menghina-hina, orang tidak membayar. Kecewa mereka, mau tidak mau mereka akan merubah cara penagihan mereka. Tapi kalau Anda masih membuat mereka gampang, selamanya mereka akan memakai cara penagihan yang licik ini. Ya, itu terserah mau pinjolnya dimanapun, mau pinjolnya seperti apapun.
Ingat itu teman-temanku. Oke, teman-temanku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dengan sesingkat video yang saya jelaskan, itu mampu untuk merubah cara teman-teman berpikir. Jadi nggak ada lagi orang yang ketakutan, nggak ada lagi yang kekhawatiran, nggak ada lagi yang melakukan tindakan-tindakan ceroboh, yang mana pada akhirnya malah membuat gampang para debt collector. Ya, paham ya untuk yang saya sampaikan. Nanti teman-teman kalau masih pengen lanjut untuk konsultasi dengan saya, bisa di nomor yang tertera di layar. Nanti Anda bisa hubungi admin. Dari admin nanti Anda bisa berkabar ingin konsultasi dengan Medi Broni. Senantiasa saya selalu siap untuk memberikan wawasan yang lebih luas buat Anda, langkah yang lebih tepat buat Anda, dan membimbing Anda juga bagaimana supaya langkah ini benar dan Anda bisa menuju kebebasan dari pinjaman online. Ya, teman-teman semuanya, terima kasih Anda sudah hadir di sini. Jangan lupa di-like, di-share, dan di-subscribe juga channel Solusi Utang MB, dan di-follow juga akun Instagram saya @medibroni. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.